lagi dengan review very viral. Dan kali ini gue ada kedatangan barang dari Fantech. Dan kalian harus siap-siap karena zaman sekarang gue gak bisa kemana-mana. Ternyata gue akan bombardir kalian dengan barang Fantech. Mungkin minggu ini gue akan bombardir kalian dengan 3-4 video. Kita lihat aja nanti. Dan kali ini yang mau gue review adalah mouse dari Fantech, yaitu mouse X17 Blade. Kira-kira performanya kayak gimana? Apakah kalian sudah ngincer? Atau kalian merasa ini sudah mouse yang cukup buat peralatan gaming kalian? Tonton terus videonya untuk tahu jawab. Ya, jadi kali ini kita akan bahas soal mouse dari Fantech, yaitu serinya X17 Blade. Mungkin buat kalian yang lagi ngincer very viral mouse gaming tapi mungkin cukup terjangkau, mungkin X17 Blade ini bisa jadi salah satu pilihan. Dan kita bisa lihat dari kotak marketingnya ini bahwa dia menjelaskan bahwa dia menggunakan onboard memory, menggunakan Pixar 3325. Mouse Fantech tapi pakai sensor PWM. Habis itu dia punya fitur lain seperti 10.000 dpi, dia sudah punya polling rate 1000 Hz, dan dia punya 100 IPS per speed. 100 IPS speed itu adalah kecepatan untuk bisa menggerakkan posisi mouse dari 0 sampai akselerasi tertentu. Dan biasanya kalau kalian dapetin mouse gaming yang di atas 60 atau 80 itu sebenarnya udah cukup. Kalian nggak akan bisa dengan kecepatan manusia gerakin untuk bisa ngelewatin kecepatan IPS ini. Dan first impressionnya kalau kau bongkar ya cuma ada mouse sendiri sama ada buku manual. Tapi satu hal yang sebenarnya sangat kentara Fantech banget ketika kalian buka mouse-nya adalah kualitas dari body mouse-nya. Karena body mouse-nya menggunakan kualitas plastik yang sebenarnya cukup tebal. Dan sebenarnya itu satu hal yang cukup kentara ya dengan Fantech. Jadi apapun yang mereka bikin, walaupun itu keyboard atau itu headset, biasanya mereka selalu menggunakan bahan plastik yang cukup tebal. Tapi sayangnya bahan plastik yang cukup tebal ini membuat mouse ini sedikit lebih berat. Kalau nggak salah mouse ini ditimbang beratnya itu hampir sekitar 100 graman lebih. Dan itu belum termasuk sama kabelnya. Jadi kalian bisa lihat kabelnya yang diberikan untuk Fantech X17 ini adalah kabel braided, dan kabelnya ini sebenarnya cukup tebal ya. Dan kabel braided yang cukup tebal ini bisa mengakibatkan kalau misalkan kalian kepelintir kayak begini, ini sangat mudah terjadi kabel kinking. Jadi yang terjadi adalah karena kalian kepelintir, dan kalau misalkan kalian nggak benerin linkingnya ini, lama-lama ini bisa bikin kabel kalian putus, which is itu sebenarnya cukup penting dalam mempertimbangkan sebuah mouse. Tapi kita sebelum bahas lebih lanjut soal mungkin kabelnya atau mungkin konektivitas dan software, mungkin gue mau fokus soal dimensi dari mouse ini sendiri. Jadi sebenarnya bentuk dari mouse X17 ini adalah mouse ambidextrous seperti kalian bisa lihat. Dia punya tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di belakang. Yang di bawah ini buat ganti LED, jadi ini ada tombol kiri, kanan, ini yang tombol di tengah buat naikin DPI atau turunin DPI, dan ini side button yang biasanya kalau kalian browsing otomatis udah kepencet untuk back sama forward, dan mungkin bisa kalian assign di dalam in-game kalau kalian mau taruh, contohnya biasa kalau Dead by Daylight itu ada satu fungsi yang biasa gue pakai untuk pencet action di sini gitu. Dan kalau kalian lihat di bawah mouse-nya sendiri, mouse ini dilengkapi dengan 4 mouse fit yang sebenarnya sangat gue sayangkan karena 2 poin. Yang pertama, mouse fitnya dari Fantech sendiri ini tidak menggunakan bentuk yang cukup umum. Artinya kalau misalkan sudah sangat aus, kalian nggak bisa beli ataupun ganti, cari penggantinya. Yang kedua adalah kenapa Fantech memberikan mouse fit yang tidak punya ketebalan sama sekali. Mungkin dari kamera ini nggak kelihatan, tapi nanti gue akan berikan b-roll bahwa mouse fit itu tipis banget. Dan problem gua, tujuannya mouse fit itu adalah untuk memberikan friksi yang cukup antara mouse dengan mousepad. Tapi dengan mouse fit setipis ini bahkan ngeganjel atau bahkan hampir nabrak mouse fit yang di tengah dekat sensor dan juga tombol LED ini. Artinya tuh ketika ditaruh tuh rasanya dia tuh mouse fit tuh bergeser dengan seluruh body mouse-nya, bukan hanya dengan mouse fit-nya. Yang sebenarnya buat gue cukup disayangkan sih, karena bentuknya cukup oke ya, walaupun bodinya berat, tapi satu mouse fit-nya bentuknya custom, kedua juga mouse fit-nya tipis kayak nggak punya mouse fit, which is apa gunanya mouse fit ini. Gue agak impress karena Fantech menggunakan Pixar 3325 untuk sensor yang satu ini. Jarang-jarang biasanya Fantech itu memberikan mouse dengan sensor cukup bagus. Jadi sebenarnya ini sensor medium sih, nggak bagus-bagus banget. Setahu gue problem dengan 3325 itu adalah dengan ketinggian LOD yang cukup tinggi. Dan setahu gue harusnya mouse X17 Black ini tidak memiliki fitur di software untuk bisa mengatur ketinggian LOD. Mouse ini punya LOD sensor yang cukup tinggi. Artinya kalau misalkan kalian angkat
nggak tinggi banget, artinya dia akan tetap tracking walaupun kalian masih gerak di atas udara. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal support software, Fantech juga menyediakan software untuk X17 Black yang bisa kalian download dari website Fantechnya langsung. Dan di dalam softwarenya ada beberapa konfigurasi yang kalian bisa atur. Contohnya untuk remapping tombol semua yang ada di sini, kalian bisa ganti dengan opsi-opsi tombol yang ada di softwarenya Fantech. Bahkan kalian bisa sampai masukin makro kalau kalian mau. Dan untuk mengganti DPI-nya ada 7 level DPI yang bisa kalian setting. Jadi kalian bisa tahu ketika kalian di level 800, next-nya tuh mungkin bisa 900, tiba-tiba bisa next-nya 1400. Jadi kalian bisa hafal next step down sama step up-nya apa sampai 7 DPI level. Dan juga kalian bisa atur RGB-nya secara software kalau misalkan kalian males pencet di sini dan kalian mau pencet dari komputer aja. Dan setahu gua makro untuk X17 Black ini nggak terlalu banyak sih kombinasinya, mungkin cuma bisa 6-7 set. Gue sih nggak terlalu banyak pakai, tapi mungkin kalau kalian suka pakai makro mungkin kalian mesti bongkar-bongkar diri di softwarenya Fantech. Jadi kira-kira untuk perangkum review ini sebenarnya apa sih yang kurang dari X17 Black? Gue sebenarnya suka banget dengan Fantech memberikan barang-barang yang sebenarnya cukup affordable, apalagi bisa menyediakan sensor selevel kayak Pixar ke dalam mouse seperti ini. Dengan X17 Black ini berkisar sekitar 230 ribuan kalau gue cek di toko hijau. Cuman problemnya adalah bentuk body mouse-nya udah bener. Cuman menurut gue kualitas plastik kayak ini membuat bodinya terlalu berat. Dan sebenarnya ini agak berlawanan dengan tren mouse modern yang sebenarnya lebih ringan. Jadi kalau kalian mau cari mouse gaming pertama, mungkin sih kalian nggak akan ada masalah. Terus juga gue berharap Fantech bisa merevisi mouse fitnya ini yang PTFE tapi nggak ada tebelnya sama sekali, karena menurut gue ini jadi nggak ada gunanya mau pakai mousepad apapun. Dan untuk harga 230.000, kalau memang kalian orang yang kebanyakan kerja dan mungkin dalam sehari kalian cuma main 1-2 jam, mungkin kalian bisa coba mouse yang ini sih. Jadi segitu kiranya review gua untuk Fantech X17 Black yang satu ini. Gimana kira-kira? Apakah kalian sudah punya satu? Atau kalian lagi berencana untuk beli satu? Atau mungkin kalian punya barang kompetitor yang harganya mirip-mirip sama X17 Black dan mungkin kalian pengen ngasih tahu apakah kalian rekomen brand yang lain atau brand yang ini atau kenapa? Kalian bisa diskusi di komen bawah dan kalian bisa tulis juga apa yang harus gua review di next video gue, mungkin mouse, mungkin keyboard lain, atau mungkin barang-barang Fantech yang gue belum pernah pegang. Gue denger Fantech kayaknya ngeluarin mouse menarik, mouse bolong-bolong. Nanti gue bisa link di bawah. Gue ada teman gue dari Cranky-Tech yang udah review dan kalian bisa lihat video reviewnya di bawah link. So, nama gue Jonathan dan sampai jumpa di video selanjutnya.